Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersama Bapak Herianto Nurcahyo sebagai fasilitator kelas 167 dan Bapak Nanang ADS sebagai pengajar praktik kelas 167. Saya Nurul Fajaria SPD, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Pamekasan. Berikut adalah wawancara pengambilan keputusan bersama Kepala Sekolah SD Negeri Bunder 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Bunder 1 untuk memenuhi kebutuhan tugas demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan seorang kepala sekolah. Di sini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SD Negeri Bunder 1 yaitu Bapak Saleh Effendi. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak, saya ingin melakukan sesi wawancara sama Bapak tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak sebagai seorang pemimpin. Ya. Nah, selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih, saya coba menjawab. Sebagai seorang pemimpin kedua, kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar dan cermat agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan suatu keputusan. Cara saya dengan mengidentifikasi kedua kasus tersebut dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak lain yang terlibat. Perlu saya tekankan untuk mengadakan pendekatan secara personal. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka pemetaan jenis kasus tersebut akan lebih mudah. Untuk itu, perlu pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengidentifikasi kasus supaya dapat dikatakan sebagai dilema etika jika masalah tersebut tidak melanggar hukum serta norma-norma yang berlaku atau dapat menimbulkan ketidaknyamanan sosial terhadap orang lain. Atau sebaliknya, jika kasus yang dihadapi melanggar hukum atau menimbulkan keresahan dapat dikatakan sebagai kasus rujukan moral. Itu mungkin yang bisa saya jawab di pertanyaan pertama. Wah, berarti Bapak ini sangat bijaksana sekali ya dalam mengambil keputusan, benar-benar jiwa seorang pemimpin. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Terima kasih, saya coba menjawab lagi. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan hal yang dianggap sama-sama benar tersebut. Apakah hal tersebut berbenturan dengan kepentingan perorangan atau banyak orang, atau mengandung nilai-nilai kebajikan berupa kebenaran atau kesetiaan, melibatkan rasa adil atau belas kasihan, akankah berdampak saat ini atau seterusnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab lagi. Terima kasih. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Terima kasih, saya coba jawab lagi. Sebelum mengambil suatu keputusan, saya berusaha untuk tidak menghakimi. Saya dengan mendengarkan secara seksama dan tidak lupa suara hati dan kenyataan berupa penalaran dan fakta yang sejalan untuk memilih suatu keputusan yang paling kecil kerugiannya atau paling besar manfaatnya. Dengan cara mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, atau dengan kata lain kepentingan orang banyak yang didahulukan. Berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis akhir berupa kebaikan untuk semua orang, maka berpikir berbasis peraturan yang ada dan berpikir basis rasa peduli sebagai sesama makhluk Tuhan. Pada tahap berikutnya akan saya lakukan investigasi dengan
dengan memeriksa kembali fakta-fakta berupa data yang akurat dan menemukan peluang berupa jalan keluar atau solusi yang terbaik. Lalu dibuatlah suatu keputusan. Keputusan tersebut perlu ditinjau kembali sehingga keyakinan kebenaran itu dapat terlihat, sehingga keputusan yang kita ambil nanti adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Oh, berarti di sini Bapak Saleh Effendi mengambil prinsip care based thinking, dan itu merupakan suatu rasa kepedulian yang luar biasa sekali pada bawahannya. Bagus sekali ya Bapak ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Dalam pengambilan suatu keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang saya lakukan adalah dengan menemukan inti pokok permasalahan tersebut dengan berpikir secara objektif. Terima kasih. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang Bapak hadapi? Terkadang hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak menerima keputusan tersebut secara sepenuhnya. Proses untuk dapat membuat pihak tersebut menerima dan menjalankan keputusan tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi saya, serta untuk tetap menjadi teladan dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati sebagai salah satu bentuk tanggung jawab. Terima kasih. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bapak, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal schedule untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Memang di sini tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus, tetapi akan lebih baik untuk sesegera mungkin diselesaikan, jangan ditunda. Kemudian prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat buat semua warga sekolah. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Lalu apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Terima kasih. Salah satunya adalah komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, mengadakan pendekatan secara personal serta dapat mendengarkan tentang apa yang terjadi, menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan suatu keputusan. Terima kasih, itu jawabannya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai seorang pengambil keputusan dilema etika? Terima kasih. Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus dilakukan lebih awal untuk dapat menentukan langkah-langkah apa yang akan kita pilih, sehingga nantinya jika keputusan sudah diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan semua siswa dan warga sekolah. Terima kasih. Wah, sangat luar biasa sekali sesi wawancara hari ini. Mungkin bisa menjadi inspirasi juga buat saya ya Bapak ya, bila mana saya nanti menjadi seorang pemimpin seperti Bapak gitu. Dan ini juga menjadi sebuah inspirasi untuk semua calon guru penggerak yang sudah ada di angkatan 10. Sekali lagi Bapak, terima kasih atas sesi wawancaranya. Demikianlah sesi wawancara saya pada hari ini dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Bunder 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan berikut adalah wawancara pengambilan keputusan bersama Kepala Sekolah SD Negeri Bunder 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bunder 2, di mana saya akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin. Di sini saya sudah bersama Ibu Nur Fajariyah. Selamat siang Ibu. Siang. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik. Bu, di sini saya ingin melakukan sedikit tanya jawab dengan Ibu ya, selama Ibu menjadi
suatu peristiwa atau hal yang memutuskan ibu untuk melakukan suatu keputusan. Begitu ya Bu. Ya. Selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Nah, di sini saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan pemilahan kasus tersebut termasuk dilema etika ataupun rujukan moral, kemudian melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan, dan saya akan menggali fakta-fakta berupa data-data yang akurat serta mengasumsikan bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan dengan baik hanya dengan komunikasi berupa pendekatan personal dan koordinasi. Kemudian saya akan memutuskan dengan mempertimbangkan serta meminimalisir dampak negatif dari keputusan dan tak lupa memaksimalkan hasil terbaik untuk semua orang ke depannya dari keputusan tersebut. Wah, sangat luar biasa sekali ya Bu ya pengambilan keputusan dari Ibu ini. Ya, terima kasih. Iya. Terus Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bu? Nah, untuk pengambilan keputusan di sini terkait dengan hal tersebut, saya lakukan dengan pendekatan personal, komunikasi dan koordinasi, karena seyogyanya pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi data referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan haruslah kuat. Wah, berarti Ibu sangat bijaksana sekali ya, tidak timpang, karena di sini ada dua yang sama-sama benar ya Bu ya. Ya. Sangat luar biasa sekali. Lalu bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut, kemudian menggali informasi berupa data yang akurat, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi personal dengan unsur-unsur yang terkait dalam kasus tersebut. Menggali informasi berdasarkan data yang ada berupa kebenaran terkait kasus tersebut, yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa tidak menghakimi, bertindak berdasarkan data, menggali informasi serta menjalin komunikasi sehingga menjadi referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangan yang ada pada mengajak warga sekolah untuk ikut bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan semua orang, akan tetapi paling tidak keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik untuk semua warga sekolah. Iya, langkah-langkahnya menarik sekali ya Bu ya, walaupun di satu sisi pasti ada tantangan sebagai seorang pemimpin ya Bu ya. Demikianlah. Ya. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu memiliki sebuah schedule atau jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Untuk jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah dilema etika tidak akan tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat, maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Berarti Ibu di sini menerapkan care
best thinking ya Bu ya, sistem apa namanya keharmonisan dalam Ya, suatu seperti itu, nah. sekolah gitu ya Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus. Akan tetapi, pelibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Lalu dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, memahami konteks permasalahan. Kemudian yang kedua, menggali informasi. Dan yang ketiga, memiliki data yang akurat. Koordinasi dan komunikasi berupa pendekatan personal sangat penting adanya karena selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja juga untuk memperbanyak referensi. Wah, ini menjadi suatu inspirasi bagi saya ya Bu ya. Bagaimana saya nanti bisa menjadi seperti Ibu, nantinya menjadi seorang pemimpin yang bijaksana sekali dan memiliki paradigma dalam mengambil keputusan ya Bu ya. Ini sangat luar biasa sekali. Baik, terima kasih. Demikianlah sesi wawancara saya dengan Ibu Nur Fajariah ya Bu ya. Sebagai pengambilan keputusan seorang pemimpin. Dan ini sangat menginspirasi saya agar nanti saya menjadi seorang pemimpin yang bijaksana lagi dalam mengambil keputusan dan menjadi seorang pemimpin yang mengaplikasikan paradigma sebagai pengambilan keputusan. Dan untuk teman-teman JGP Angkatan 10, semoga ini menginspirasi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Terima kasih telah menyimak video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.